Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ibu. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nurafia Mariani. Saya sebagai bidan yang sedang bertugas pada hari ini, Ibu. Jadi Ibu, di sini saya akan memberikan pendidikan kesehatan mengenai MPASI. Tujuannya untuk apa? Agar Ibu lebih memahami dan mengerti mengenai MPASI tersebut. Apakah Ibu setuju? Baik, guys, setuju ya, Bu? Baik, kalau sudah setuju, selanjutnya kita mulai saja ya, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Mengenai pendidikan MPASI ini, yang pertama adalah mengenai pengertiannya. Apa sih pengertian dari MPASI tersebut? MPASI adalah makanan pendamping air susu ibu. Nah, MPASI ini biasanya diberikan mulai pada bayi saat berusia 6 bulan. Pemberian MPASI ini sambil melanjutkan pemberian ASI pada bayi, yaitu sampai 24 bulan atau sampai bayi berusia 2 tahun. Kemudian, apa sih tujuan pemberian dari MPASI ini? Tujuan dari pemberian MPASI ini adalah untuk memenuhi kebutuhan energi dan zat gizi pada bayi tersebut. Kemudian selanjutnya adalah mengenai strategi pemberian MPASI. Strategi pemberian MPASI itu ada, yang pertama adalah tepat waktu, kemudian adekuat, kemudian ada juga aman dan higienis, Ibu. Kemudian yang terakhir adalah cara pemberian yang benar. Nah, tepat waktu ini adalah pemberian ketika emang bayinya itu merasa lapar, kemudian saat bayi berusia 6 bulan. Kemudian kenapa sih tepat waktu itu ketika bayi usianya 6 bulan? Karena jikalau pemberian MPASI ini kurang dari 6 bulan atau kurang dari 4 bulan, itu maka akan beresiko kepada bayinya, yaitu gagal tumbuh kembang seperti itu. Kemudian pemberian adekuat, kemudian aman dan higienis, yaitu makanan-makanan yang aman diberikan kepada bayi. Kemudian higienis adalah proses pengolahannya dan pendapatan dari bahan yang akan dibuat MPASI tersebut. Kemudian cara yang benar, yaitu pemberiannya itu tuh tidak berlebihan dan tidak memaksakan bayinya, seperti itu, Ibu. Kemudian ada kriteria dari MPASI menurut umur. Jadi kriteria MPASI menurut umur itu dibagi menjadi 4. Yang pertama ada MPASI usia 6 bulan, kemudian yang kedua MPASI usia 6 sampai 9 bulan, kemudian MPASI usia 9 sampai 12 bulan, dan yang terakhir adalah MPASI untuk bayi yang berusia 12 sampai 24 bulan. Nah, dari kriteria tersebut itu dibagi-bagi lagi, Bu, untuk energi yang dibutuhkan dan sampai tekstur makanan ya, frekuensinya. Yang pertama tadi yang saya sebutkan adalah MPASI untuk bayi usia 6 bulan, yaitu energi tambahan yang dibutuhkan untuk bayi usia 6 bulan itu pada MPASI yang dibutuhkan adalah 200 kilokalori per harinya. Jadi bagaimana cara pemenuhannya, yaitu untuk pemberian frekuensi MPASI-nya itu hanya 2 kali sehari saja. Untuk sekali makannya bisa 1 atau 2 sendok, seperti itu. Karena masih 6 bulan, masih tahap pengenalan makanan pendamping, jadi ibu harus dengan sabar memberikannya. Kemudian untuk teksturnya sendiri juga masih berupa bubur kental, karena kan baru pertama kali mencoba makanan pendamping. Nah, ibu harus sabar dan tidak boleh memaksakan anaknya untuk menghabiskan makanannya, seperti itu. Kemudian untuk jumlah yang diberikan itu seperti misalkan 1-2 sendok itu kita tingkatkan secara perlahan, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah kriteria kedua, Bu. Tadi saya menyebutkan kriteria MPASI menurut umur yang kedua adalah pada saat bayi usia 6 sampai 9 bulan. Nah, untuk kebutuhan energi tambahannya itu sama seperti saat usia 6 bulan, yaitu 200 kilokalori per hari. Namun frekuensi pemberian makannya yaitu 2 sampai 3 kali sehari pemberian makannya, yaitu ditambah juga 1 atau 2 kali selingan setiap mau makan, seperti itu. Kemudian jumlahnya itu berapa, yaitu sekitar 250 ml. Kemudian untuk tekstur yang boleh kita berikan untuk bayi usia 6-9 bulan itu sendiri, yaitu bubur kental atau makanan yang dilumatkan, seperti itu, Ibu. Kemudian bagaimana sih responnya atau pemberian aktifnya, yaitu sama seperti yang sebelumnya, jangan terlalu memaksakan anak untuk mengkonsumsi makanan tersebut. Ibu, sebagai ibu kita harus bersabar, seperti itu, Ibu. Kemudian yang ketiga ada
kriteria MPASI pada umur 9 sampai 12 bulan. Nah, kalau 9 sampai 12 bulan ini energi tambahan yang diperlukan oleh bayi ini sudah meningkat, yaitu 300 kilokalori per harinya. Jadi, frekuensi pemberian makanannya juga bertambah, yaitu 3 sampai 4 kali sehari. Untuk jumlah yang harus dikonsumsi itu dari mangkuk 250 ml ini adalah setengahnya. Seperti itu. Kemudian kalau untuk teksturnya sendiri, yaitu boleh makanan cincang, kemudian cincang kasar juga boleh, kemudian boleh juga pakai finger food, yaitu dedeknya boleh menggenggam makanannya sendiri, seperti itu. Kemudian selanjutnya pada kriteria kriteria yang keempat, yaitu pada saat pemberian MPASI pada bayi usia 12 sampai 24 bulan, seperti itu. Nah, frekuensi energi yang dibutuhkan per hari oleh bayi tersebut juga bertambah, yaitu 550 kilokalori per hari. Untuk frekuensinya sendiri, pemberiannya yaitu 3 sampai 4 kali per hari dan selingannya itu 1 sampai 2 kali selingan. Untuk jumlahnya sendiri yaitu 3/4 mili dari mangkuk sebesar 250 mili. Kemudian untuk tekstur pemberiannya yaitu boleh makanan keluarga yang dihaluskan, seperti itu. Untuk respon aktifnya jangan memaksakan juga kepada bayinya. Kalau memang bayinya belum lapar atau segala macam, jangan dipaksakan untuk makan dan menghabiskannya. Nanti bayinya akan bosan dan sehingga dia akan terus-terusan menolak pemberian MPASI tersebut. Kemudian itu mengenai kriteria MPASI. Selanjutnya adalah hal-hal yang harus diperhatikan dalam pemberian MPASI ibu, yaitu yang pertama adalah kebersihan tangan dan peralatan makanan yang digunakan. Jadi semuanya kita harus memastikan bahwa semua alat-alat yang kita gunakan itu dalam keadaan bersih. Bagaimana yang mengetahui kebersihan tangan itu, menjaga kebersihan tangan, yaitu dengan selalu mencuci tangan ibu dan mencuci tangan anak jangan lupa setiap mau makan. Kemudian menyimpan makanan juga harus di tempat yang bersih dan aman. Kemudian selanjutnya adalah talenan nih Bu, yang paling penting. Talenan itu harus dipisahkan antara bahan makanan yang matang dan bahan makanan yang mentah untuk menjaga kehigienisannya. Kemudian MPASI itu ada 2 jenis Bu, ada yang homemade dan ada yang komersial. Yang homemade ini apa? Yaitu yang ibu buat sendiri, misalkan kayak bahan-bahan makanan yang biasa ada di rumah, kayak sayur-sayuran segala atau protein, itu ngebuat sendiri, kita bikin bubur segala macam. Tapi kalau yang komersial itu yang biasanya dijual-jual di Indomaret, di Alfamart atau di supermarket yang lainnya. Kemudian mengenai alat dan bahan MPASI yang sudah saya beritahu tadi ibu, yaitu dengan alat-alat yang benar-benar bersih, higienis, dan aman untuk digunakan. Kemudian alat-alatnya untuk pemberian MPASI ini juga harus dipisahkan ibu, khusus untuk anak tersebut, tidak boleh campur-campur dengan keluarga. Kemudian cara pembuatan MPASI sendiri itu yaitu harus sesuai dengan nilai gizinya Bu. Misalkan dalam sekali penyajian itu harus ada protein, kemudian karbohidrat, kemudian ada vitaminnya, ada vitamin E, vitamin A, kemudian ada mineralnya, dan kemudian jangan lupa juga ada lemak. Misalkan kalau lemak ini juga bisa didapat dari santan, keju, seperti itu. Kemudian kalau protein ini bisa dari tahu, tempe, kemudian ikan, kemudian hati ayam juga boleh, bagus banget malah. Kemudian karbohidratnya ini misalkan ibu mau pakai karbohidrat beras. Nah, kalau udah pakai beras nggak usah pakai kentang ya Bu, karena kentang itu sama-sama karbohidrat. Jadi lebih baik kentangnya diganti dengan sayuran, misalkan wortel, seperti itu, sebagai vitamin A-nya. Jadi tidak boleh untuk karbohidrat double. Kemudian untuk mineralnya mungkin di airnya itu Bu, buat mencampurnya. Tapi untuk yang 6 bulan seperti itu biasanya belum boleh pakai air, mungkin bisa pakai air susu ibu maksudnya, seperti itu. Kemudian mungkin cukup sekian mengenai pendidikan kesehatan MPASI yang dapat saya berikan. Mungkin ibu ada pertanyaan? Oh, tidak ada. Baik Bu, jika tidak ada pertanyaan, saya akan mengulas
satu dari beberapa hal yang sudah saya jelaskan tadi. Mengenai kriteria MVASI, menurut umur itu dibagi berapa, Ibu? Iya, bagi 4 nih, Ibu. Oh ya. Baik, Ibu, karena Ibu sudah menjawab dengan benar, saya anggap Ibu sudah mengerti dan memahami apa yang sudah saya jelaskan, Ibu. Jika ada yang ingin ditanyakan, mungkin nanti bisa telepon atau langsung datang ke fasilitas kesehatan, Ibu. Baik, Ibu, sudah. Terima kasih, Ibu.